Lampit untuk menerima bayi ya. Termoregulasi sudah. A itu airway. Airway itu untuk menjaga patensi jalan napas. Supaya jalan napasnya paten, posisinya harus posisi menghidu. Posisi menghidu itu posisi setengah-tengah dah. Jadi nggak terlalu tengah dah gini, nggak, tapi begini aja. Nah, yang kita lakukan adalah kita memberikan bantalan ini. Kita letakkan di bahunya supaya nanti dia posisinya menghidu. Kemudian kita lakukan apa? Untuk menjaga jalan napasnya, suction ya, suction. Suction ini ada dua macam. Suction yang bulb suction ini, kemudian ada suction yang elektrik ya. Ya, kalau ini kebetulan itu nggak ada konektor suctionnya, jadi kita nggak bisa pakai nih. Dia bisa nyala tapi nggak bisa konektor suctionnya. Minimal kita pakai suction bulb ini ya. Ya, itu untuk airway. Kemudian kalau peralatan lain sebenarnya masih ada seperti alat-alat untuk melakukan intubasi. Ya, ini ada 3 komponen nih. Ini yang disebut dengan back valve ya. Back valve tuh ini ada katup bertekanan. Katup bertekanan ini maksimal adalah 40 cm H2O tekanannya. Ya. Kemudian ini masker. Masker itu artinya kalau bahasa Indonesianya adalah sungkup. Ya, sungkup ya. Kalau bahasa Inggrisnya masker. Kemudian yang ketiga ini ada namanya reservoir ya. Reservoir. Harusnya ada selang konektor yang menghubungkan, harusnya ada selang konektor yang menghubungkan antara oksigen dengan ini ya. Cuman ini kebetulan adanya selang untuk nasal kanul aja. Ya, jadi selang konektor. Ya, kita pastikan balon dan sungkup ini bisa berfungsi dengan maksimal atau dia kondisinya baik. Jadi kita cek dulu apakah ini balonnya kondisinya normal, tidak bocor. Caranya adalah begini ya, kita tutup begini, kemudian kita pompa. Nah, kalau bunyi seperti ini, itu berarti dia normal ya. Karena kalau kita berikan tekanan ini, dia melebihi 40 cm H2O, nanti ini ada jatuh. Nanti dia akan keluar udaranya ini dibuang ya. Kemudian kita tes maskernya ini, sungkupnya ini apakah bocor tidak. Berarti sama ya. Kita tempelkan begini ya. Nah, kalau begini berarti dia normal ya, bisa dipakai. Tapi kalau tidak bunyi ya, ini bocor ya, ya. Kalau ini bocor ya. Tapi kalau begini nah, tidak bocor ya. Sama kalau misalnya kita tes di ini tadi, misalnya begini kan normal. Kalau bocor, nah ini bocor ya. Nah, oke, balon dan sungkup, reservoir dan sumber oksigen. Airway, breathing, circulation. Untuk sirkulasi itu adalah alat untuk memasang kateter vena umbilicalis. Jadi kita pasang infus itu paling mudah itu bukan di vena perifer, tapi kita pasang infus di umbilikal ya, atau di pusat ya. Jadi kita pasang di pusat itu namanya ada vena umbilicalis. Nanti infusnya itu masuk dari situ. Nah, itu peralatan untuk memasang kateter vena umbilicalis. Itu C. D itu obat-obatan, drug. Drug itu ada epinephrine, ada infus D10%, ada infus NaCl ya. Kemudian epinephrine ya. T A B C D ya. Tuh. Nah, kita kalau kompetensi kita di kebidanan itu sebenarnya sampai di, saya leader, saya berada di sebelah atas kepala. Nah, leader ini bertanggung jawab terhadap airway dan breathing. Jadi saya yang bertanggung jawab untuk memberikan open airway, ini terbuka ya. Kemudian kita berikan breathing ya. Nah, ini agak kekecilan ya.
karena harusnya dia menutupi hidung dan mulut sampai ke dagu ya. Cuman ini nggak cukup, cuman sampai mulut saja ya. Nah, ya, oke. Harusnya dia bisa menutupi sampai dengan dagu. Kemudian ada asisten. Asistennya ada dua, asisten sirkulasi dan asisten obat-obatan. Asisten sirkulasi berada di sebelah kanan. Ya, sirkulasi itu tugasnya satu, dia mendengarkan denyut jantung ya, dengan stetoskop ya. Ini ya. Ini sebenarnya kalau enak kita praktek aja ya, jadi nanti tapi nggak apa-apa itu ya. Kemudian ada asisten sirkulasi, itu juga tugasnya memasang infus. Nanti kalau misalnya dia perlu pasang infus, asisten sirkulasi yang akan melakukan pemasangan infus. Kemudian nanti ada asisten yang kedua, asisten alat dan obat-obatan. Asisten alat dan obat-obatan itu yang pertama tugasnya adalah mempersiapkan alat dan obat-obatan yang dibutuhkan. Yang kedua, memastikan alat dan tim penolong tadi harus briefing dulu. Briefing itu artinya menyampaikan bahwa satu, bayi yang akan dilahirkan ini lahir secara normal atau secara besar. Yang kedua, apakah bayi ini cukup bulan atau prematur. Yang ketiga, kalau memang ada data tentang